Oke. Baik, Bundar, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke sekolah berikutnya, yaitu dari SMP Pangluhur Moyudan. Monggo, Bu Sri Rahayu dengan payu karyanya supaya bisa menginspirasi kita semua. Monggo, waktu di tempat, saya persilakan. Baik, Pak Aga, terima kasih. Bundar, Bapak Ibu, selamat sore dan berkah dalam. Berkah dalam, Ibu. Untuk naskah akademik, untuk sementara kami pembagian tugas, ada yang edit, nanti sudah kami pasrahkan ke editor dan mungkin biar dibenahi. Kami anggap apa istilahnya selesai tidak selesai, pokoknya gitu Pak Aga. Soalnya kalau nanti kami di situ terus, nanti kami tidak tambah-tambah, padahal pekerjaan di depan itu masih banyak sekali, sehingga kami tinggalkan dan itu kami pasrahkan ke teman kami yang editor. Terus kami beralih ke naskah kurikulum. Saya izin share sebentar nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu. Benar. Mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ibu. Sudah ya? Oke. Kurikulum kami seperti kemarin naskah dalam akademik itu tetap sama, yaitu payu karya. Kami tujuannya itu nanti karakter dan budaya kami mungkin laku atau payu di masyarakat kami. Jadi kami bertujuan dan berharap sangat seperti itu. Terus kami sudah nanti yang kami sudah membuat draft, tapi draftnya itu banyak yang kosong, banyak sekali yang kosong. Itu sudah kami buat, tapi masih kosong-kosong banyak sekali. Dan kami tadi yang di hari ini kami membahas yang struktur. Jadi yang kami utamakan yang struktur dulu, yang lain nanti secara teoritis akan kami lengkapi. Dan dari tadi kami perbincangan dari tim kami, ini kami mengambil struktur, mengambil budaya, ini kami ambil ini balesi segala-gala. Waktu itu apa itu? Kami mengambil dari cerita wayang dari Pendowo itu kisahnya itu di situ akan termuat semua 6 core value dari Buder guru itu semuanya masuk, di mana cerita dari balesi gala-gala itu kan kisahnya itu Pandawa ya mungkin dijebak dan sebagainya, tapi karena dia kejujuran itu ditolong oleh Allah, di mana ini Allah adalah kasih, ini menolong kita itu dengan berbagai cara yang kadang mungkin di luar nalar kita. Dan di situ juga ada nilai devosi yang kuat kepada Tuhan atau kepada Bunda Maria. Di situ juga cerita di wayang itu juga berdevosi kepada para dewa, para Pendawa itu. Dan juga di situ juga ada menjunjung tinggi persaudaraan. Di cerita itu Bima ini istilahnya itu menyelamatkan saudara-saudaranya yang tertidur dari api yang membakar keluarga Pandawa. Jadi Bima ini menjunjung tinggi persaudaraan dan juga menyelamatkan. Di situ ada 6 pengemis miskin yang ikut di dalam cerita tersebut. Di situ juga ada kepemimpinan yang melayani, itu Yudhistira atau Pandawa itu melayani banyak orang ya. Nah, itu kami ambil. Dan sebagai terakhir itu juga dalam karyanya mereka juga baik, itu hanya cerita singkat dari kami, budaya yang kami ambil. Kami dalam kebingungan, dalam draft itu kami masih kesana kesini itu mencari draft yang pas. Dan kami berharap nanti dengan budaya tadi balesi gala-gala ini kami justru istilahnya kami berharap apa yang kami utamakan itu adalah tindakan kita. Jadi bukan istilahnya hanya berseru terus, tapi
tindakan nyata ke depan yang kami lakukan, dan kita berpedoman pada Allah adalah kasih. Itu Pak Aka, dan kami tadi juga sempat membahas KIKD dan sebagainya, karena kami berpikir itu adalah struktur teladan itu yang paling mungkin istilahnya membingungkan kami, dan mungkin paling susah yang kami kerjakan. Makanya yang depan cara teori itu sudah sudah kami buat, tapi baru draft dan belum sempurna, tapi yang kami utamakan yang ini. Mungkin begitu Pak Aka. Nanti Pak Purwonggo silahkan dapat dilanjutkan untuk terkait KD dan indikator untuk kurikulum kita. Terima kasih. Monggo Pak Pur, saya stop dulu. Monggo Pak Purwonggo. Ibu Yayu, matur nuwun. Bentar Pak Aka, kita share dulu. Iya, kalau Pak. bisa. Saya mendengar Pak Pur ini ayam, suaranya empuk gitu. Bentar Pak Aka. Tapi belum sempurna ya Bapak Ibu Budet, tapi ya kami dalam kebingungan ke sana ke sini, tapi pokoknya ini dulu yang kita kerjakan. Di monggo Pak Pur. Bapak Ibu Buder, apakah sudah bisa dilihat di layar? Belum, Pak. Proses Pak. Oh, baru proses. Dan perjalanan Salatiga ini, Pak. Wah, sudah diselipan Pak Aka. Bisa muncul Pak Aka di situ? Belum Pak. Belum itu, Pak. Belum kok, belum di. Mungkin diulang lagi mungkin, Bapak. Jadi, mereka saya ulang lagi nih. Oke. Apakah sudah muncul Pak Aka, Bapak Ibu Buder? Belum Pak. Belum, Pak. Padahal prosesnya sudah betul, kok tidak muncul ya? Belum ya. Pak Aka masih mute, Pak Aka. Oh iya, filenya sama nggak dengan tempatnya Bu Rahayu? Sama, Bu? Sama Pak. Sama. Atau Bu Rahayu Sama yang saya. men-sharingkan, Oh, iya, men-sharekan datanya, Pak Pur yang menjelaskan gitu kan? Oh, iya. lebih enak. Ya, kalau Oke, bisa. Pak Pur yang ngendika nggih. Saya yang Ya, share. oke. DJ. Oke, sampun. Kelihatan nggih saya dari sini ya Pak Pur. Monggo Pak Pur dari struktur teladan. Ya, matur nuwun. Ibu Bapak Buder. Monggo, Betul Pak seperti Pur. yang dihentikan Ibu Yayu tadi. Tim tadi itu mengalami kesulitan sungguh, maka berani mencoba. Nah ini, yang kehebatannya adalah berani mencoba. Kemudian biarkan apa? Dikritisi teman-teman. Itu udah harapannya hanya satu kok, dikritisi teman-teman. Nah, karena apa? Hampir 4 jam itu pendapat sedikit sekali Pak kata di teman-teman. Nah, yang diperoleh begini, untuk yang pertama, Allah adalah kasih. Kemudian keutamanya adalah cinta akan sesama dan kerendahan hati. Kemudian keutamaan budayanya adalah pada naskah akademik itu sudah, kemudian pada profil Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang paling menarik tadi itu adalah terjadi diskusi ini, Ibu Bapak Buder. Nah, untuk menemukan KD dan indikator itu kesulitannya luar biasa. Nah, dari Allah adalah kasih, keutamaannya adalah cinta akan sesama. Kemudian aspeknya ini ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, untuk milah-milah itu saja, Bapak Ibu tadi tim juga mengalami kesulitan. Kemudian tim itu sebenarnya punya gambaran. Dari Allah adalah kasih, kemudian keutamaannya itu apa, kemudian budaya yang ada di Moyudan itu seperti apa, kemudian digaduk dengan profil pelajar Pancasilanya seperti apa, kemudian bagaimana sikap anak-anak, kemudian bagaimana pengetahuan anak-anak, kemudian bagaimana cacaannya, itu di aspek, kemudian
Bagaimana merumuskan indikator? Ini saja Bapak Ibu Buder tadi mengalami sungguh sangat sulit. Maka tadi hanya menemukan satu-satu. Kita lihat saja misalkan. Cuma kita lihat. Afektif. Kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian KD-nya, peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani. Kemudian indikatornya peserta didik berdoa dengan sikap baik. Artinya apa? Ketika doa sikapnya juga baik. Itu harapannya. Nah, maka harapannya adalah begini. Ketika anak-anak Pangudilur itu ada doa, tidak usah doya-oya, tidak usah dimarahi, sikapnya sudah menunjukkan sikap berdoa. Itulah adalah harapannya. Kemudian peserta didik mampu berdoa harian dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ternyata apa? Di Moyudan itu menjadi masalah untuk bisa bahasa Jawa. Maka diharapkan anak-anak Pangudilur nanti setelah keluar dari Pangudilur paling tidak bisa berdoa dengan bahasa Jawa. Tadi teman-teman merumuskan seperti itu. Kadang-kadang sederhana, tetapi bahasa Jawa kalau tidak dilatihkan pada anak-anak juga menjadi sulit. Nah, itu. Kemudian, bagaimana untuk kognitifnya? Mengetahui macam-macam doa. Doa itu kan banyak. Maka anak-anak juga harus tahu. Tidak hanya bisa saja, tapi harus tahu. Kemudian untuk yang psikomotorik, bagaimana peserta didik dapat memimpin doa harian. Artinya, kalau di sekolah di Moyudan itu yang memimpin doa pagi dan pulang, itu adalah anak-anak. Maka anak-anak dilatih. Kemudian di sampingnya itu ada Bapak Ibu guru yang piket mendampingi anak-anak. Nah, tapi sebelum melakukan doa itu, bagaimana sikap anak-anak dilatih dulu untuk berbahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu yang dilakukan di Moyudan. Maka anak dapat memimpin doa. Selain itu apa? Anak juga diajak untuk berani memimpin doa novena. Kelas 3 itu ada novena, maka anak berani untuk memimpin. Harapannya apa? Setelah keluar dari atau lulus dari Pangudilur Moyudan, anak berani untuk memimpin doa di lingkungannya, paling tidak di keluarganya. Nah, itu harapannya. Kemudian devosi yang kuat pada Bunda Maria. Keutamaan yang dikembangkan di sini adalah percaya pada Tuhan. Kemudian budayanya tadi sama, balik-balik segala-gala. Profil pelajar Pancasilanya sama, beriman dan berakhlak mulia, kemudian afektifnya yaitu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Nah, ini yang KD-nya Ibu Bapak Buder yang agak sulit. Peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan ajaran yang diimani. Kemudian indikatornya adalah apa? Peserta didik mampu meneladani sikap Maria. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan anak-anak yang lulusan dari Pangudilur harapannya adalah apa? Berani meneladan dari Bunda Maria yang bagaimana? Rendah hati, sabar. Nah, maka itu Maria di Moyudan kita dalami bersama-sama. Kemudian setelah didalami bersama-sama apa? Biarkan itu kita teladan bersama-sama juga. Tidak hanya Bapak anak-anak, tetapi Bapak Ibu guru juga berspiritual pada Bunda Maria. Kemudian bagaimana untuk kognitifnya? Peserta didik mengetahui aneka macam doa yang berpusat pada Bunda Maria. Maka di Moyudan untuk Bapak Ibu guru itu ada doa rosario. Doa rosario itu tiap Sabtu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan karyawan dengan wujud yang berbeda-beda. Ada doa rosario arwah, ada permohonan, ada pembebasan. Nah, ini pengetahuan. Kemudian psikomotoriknya bagaimana? Mampu berdoa rosario, baik anak maupun ibu bapak guru. Nah, maka yang terjadi apa? Di Moyudan itu nanti setelah keluar atau lulus dari Moyudan, anak-anak mampu berani untuk memimpin doa rosario. Kemudian untuk yang berikutnya, berpihak pada yang miskin. Ini terlalu cepat mungkin. Berpihak pada yang miskin. Cinta sesama dan sikap bijaksana. Yang Kemudian, mana dulu Pak Pur? Yang ini dulu yang nomor 3. Yang nomor 3. Kongregasi. Ratu kongregasi Pak. Ratu sebentar Ibu. Kok ini cepat sekali ya. Ratu kongregasi. Ya, matur nuwun. Cinta. Dibesarkan dikit. Oh ya. Baca teman-teman.
Oke. Untuk persaudaraan Ratu Kongregasi, keutamaan cinta pada sama dan teladan baik. Kemudian aspek afektifnya, kepercayaan diri dan motivasi dan sikap. Kemudian KD-nya, peserta didik mampu melakukan kegiatan kebersamaan dengan orang lain di sekolah dan di masyarakat. Nah, kemudian apa isinya? Indikatornya, peserta didik dapat menyapa teman, Bapak, Ibu, Buder, karyawan, tamu yang datang ke sekolah dengan sikap yang baik. Artinya apa? Di Moyudan diusahakan ketika ada tamu, anak jumpa dengan orang tua atau orang yang baru saja datang, akan menyapa dengan baik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau diajak mau ketemu dengan siapa. Karena kadang-kadang tamu itu belum tentu tahu tempat TU di mana, tempat ruang kepala sekolah di mana. Nah, anak untuk diajak ini, untuk menyapa. Kemudian untuk kognitif, peserta didik memahami berbagai kegiatan yang bisa diikuti di lingkungan sekolah dan masyarakat serta gereja. Artinya apa? Seperti yang dikatakan tadi bahwa anak bisa terlibat dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian untuk psikomotorik, peserta didik mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Artinya begini, sekarang dalam minggu Advent ini harapannya adalah apa? Anak-anak Pangudilur Moyudan tidak usah dioyak-oyak seperti anak Krisma atau komunitas pertama, sudah harapannya masih terlibat di dalam kegiatan menggereja. Artinya apa? Ikut kegiatan Advent, tidak usah dioyak-oyak. Itu harapannya. Nah, kemudian yang keempat, ini berpihak pada yang miskin. Ini tadi juga terjadi perdebatan, cinta pada sama dan sikap bijaksana. KD-nya adalah peserta didik mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, peduli, memiliki rasa empati nanti anak-anak. Nah, indikatornya apa? Peserta didik dapat berempati pada teman yang berkesusahan. Nah, belum lama ini ada orang tua atau ibu dari anak kelas 9 itu yang meninggal karena sakit, kemudian anak-anak dengan spontan menyumbangkan dengan sukarela, ada rasa empati. Kognitifnya, peserta didik mampu membedakan berempati pada hal-hal yang baik. Ini saya ditegaskan karena apa? Kadang-kadang empati yang dilakukan anak itu ada dua hal. Misal, ada anak mau berkelahi, diewangin. Itu Pak, saya akan berempati pada teman yang dipukuli. Misalkan, ini belum pernah terjadi pada anak Moyudan. Maka anak yang di Moyudan itu ditegaskan, bisa membedakan berempati. Ini baik atau ini buruk. Ini tegas. Anak bisa membedakan. Karena apa? Kalau ini nanti tidak bisa membedakan rasa empati, hal buruk pun nanti anak bisa berempati. Kemudian, ini tadi juga terjadi perdebatan. Harapannya sebenarnya satu, anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Psikomotorik, peserta didik dapat mewujudkan solidaritas dalam bentuk penggalangan dana ketika ada teman atau yang berkesusahan. Sudah dilakukan seperti kemarin. Itu. Kemudian yang kelima, pelan-pelan, pemimpin yang melayani. Nah, KD-nya, peserta didik mampu menerapkan sikap seorang pemimpin. Kemudian harapannya apa? Peserta didik dapat bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban. Itu harapannya. Harapan itu artinya mimpi. Itulah perjuangan yang akan diwujudkan di Moyudan. Kemudian kognitif. Peserta didik mengetahui ciri pemimpin yang baik. Artinya, ketika anak bisa melihat itu pemimpin yang baik, misalkan Bapak bisa melihat dari potret Bapak Ibu Buder atau Ibu Kepala Sekolah, nanti anak kemudian silakan pemimpin yang baik itu diikuti. Artinya mengetahui bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik. Berikutnya, peserta didik terlibat dalam kegiatan OSIS atau pengurus kelas, itu psikomotoriknya. Setelah anak tahu seperti itu, harapannya apa? Kaderisasi di OSIS atau pengurus kelas tidak menjadi kesulitan. Beda dengan misalkan saja, maaf, itu di dusun, ketika menjadi ketua RT atau ketua RW, kaderisasi menjadi sulit.
sungguh sangat sulit. Kalau di lingkungan untuk menjadi prodiakon, kaderisasi itu begitu sulitnya. Maka di Pangudilur dilatih untuk peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan OSIS untuk tingkat di sekolah. Harapannya apa? Nanti kelak ketika anak itu terjun di masyarakat, oh besok bisa terlibat menjadi prodiakon, bisa terlibat dalam kepengurusan gereja di Dewan Paroki misalkan. Ini harapan jangka panjang. Di sekolah cukup untuk keterlibatan di pengurus kelas, terima kasih sekali anak-anak. Untuk keterlibatan di pengurus OSIS, sangat terima kasih sekali. Nah, itu pemimpin yang melayani. Kemudian profesionalitas dalam karya. Efektifnya, peserta didik melaksanakan tugas dengan ketentuan sesuai aturan yang berlaku. Ini ditegaskan. Anak memahami sungguh aturan-aturan yang berlaku. Kemudian indikatornya bagaimana? Peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu. Peserta didik dapat mentaati tata tertib sekolah yang berlaku. Itu harapannya. Kemudian bagaimana dengan kognitifnya? Memahami peraturan tata tertib sekolah. Berarti sebelum anak itu menjalankan, anak harus memahami dulu. Ketika anak paham, baru dijalankan. Nah, itu ke psikomotorik. Maka psikomotoriknya bagaimana? Peserta didik dapat menjalankan tata tertib yang berlaku dengan baik. Nah, ini artinya runtutannya adalah anak memahami dulu, setelah anak memahami dulu, kemudian dijalankan. Nah, itu Bapak Ibu Bu dan Bu Yayu tadi yang didiskusikan oleh tim. Tetapi tim tadi juga mengalami kesulitan bagaimana membuat KD psikomotorik dan afektif. Ini belum jujur Ibu Bapak Bu dan, maka masukannya adalah bagaimana merumuskan KD psikomotorik dan afektif. Itu dulu Ibu Bapak Bu dan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwonggo. Itu tadi Bapak Ibu kami hanya mencoba, kami masih meraba-raba seperti apa toh raba-raba kami seperti itu, tidak tahu benar apa salah. Kami hanya mencoba dan kami tadi hanya baru membuat draft sama mungkin apa yang harus kami tempelkan itu kami persiapkan. Cuma kami tadi menyampaikan ke tim kita yang struktur dulu yang mau kita buat, nanti yang lain kan tinggal ini kita menempelkan dan kita dalam struktur itu kan kita harus menggabungkan dengan naskah akademik yang sudah kita buat. Mungkin begitu Pak Aka, Buder, Bapak Ibu, monggo kalau ada masukan dipersilahkan. Oke, mungkin jangan terima kasih. Terima kasih Bu Yayu dan Pak Purwonggo. Mungkin bisa di-share screen lagi Bu, supaya bisa dilihat lagi teman-teman. Ya. Tapi salah loh Pak, itu jangan dilihat. Nggak apa-apa, artinya ini kan menjadi apa ya, menjadi permenungan untuk kita semua. Nanti bagaimana kita akan bisa mencoba untuk mendesain dan juga merangkai KD, karena semua pasti akan mengalami itu, KD-nya bagaimana, kemudian indikatornya bagaimana dan sebagainya. Saya yang pertama yang di bagian atas dulu Bu Yayu, yang tadi sebelum kepada indikator nanti ada kolom lagi ya. Yang ini ya. Oke, nah ini di bagian judul kolom atas itu kan ini ada struktur. Ya, struktur yang terakhir ini. Nah, Pon, ke bawah lagi. Nah, Pon. Nah, ini kan kalau yang dicontoh dari apa yang disampaikan Pak Heris atau tadi yang juga disampaikan Mbak Agnes di grup institut dan KS kan sama. Artinya itu modelnya seperti itu. Hanya kan terkait yang di sini, yang di bagian keutamaan, ada keutamaan 10 Buder Bernardus, lalu keutamaan budaya. Nah, lalu ketika kemarin atau kapan ya, waktu FBD kemarin apa enggak? Apa tidak salah? Betul ya? Yang saya menanyakan itu loh, menanyakan keutamaan ini isinya apa? Kemudian yang budaya isinya apa? Nah, kemarin kan kemudian dijawab bahwa yang bagian keutamaan ini adalah isinya terkait dengan keutamaan Buder Bernardus Sugeng, kemudian keutamaan Santo Santa Pelindung, lalu keutamaan sekolah yang diambil. Lalu yang keutamaan budaya, itu isinya adalah terkait dengan budaya apa yang akan diambil oleh sekolah, terkait dengan budaya kearifan lokal. Jadi mungkin yang di Bu Yayu dan teman-teman ada meneladan Santo Paulus, itu harusnya maksudnya di
di keutamaan ini. Harusnya yang 10 keutamaan Buddha Benos itu bunyinya ada garis miring Santo Santa, garis miring budaya keutamaan sekolah. Jadi yang budaya ini hanya khusus yang untuk budaya lokal atau kearifan lokal yang akan diambil oleh sekolah. Itu yang berdasarkan kemarin penjelasan Pak Heri. Iya, ini Pak Aka, ini memang budaya kami Pak Eka. Kemarin saya sampaikan di naskah akademik, kami ada budaya religius, ada budaya doa itu. Ini pindahan dari naskah akademik Pak. Oh, saya baca yang berarti yang budaya religiusnya ya. Iya, ini nilai budaya sekolah atau kearifan lokal yang kami ambil dari naskah. Oh iya, yang ini. Ya. Baik. Hanya kemarin itu kan saya mau menanyakan supaya tidak salah memasukkan kolom-kolom, karena ini kan kita sudah diberi kolom-kolom. Kalau yang saya dulu kita tanpa kolom-kolom gawe dewe ya gitu. Karena ada kolomnya malah bingung dewe juga. Bingung. Jadi budaya yang kemarin mungkin bisa dilihat lagi nanti, kalaupun saya salah bisa dilihat lagi YouTube-nya yang kemarin itu. Budaya yang di sini itu adalah budaya kearifan lokal terkait dengan apa ya Bu ya? Mungkin tadi yang bale-bale tadi bale-bale. Oh, itu masuk di bawah Pak. Itu masuk yang budaya. Ya. Maksudnya yang tadi itu masuknya di budaya. Gitu. Lalu mungkin yang budaya religius kemudian doa itu nanti masuk di keutamaan sekolah gitu. Nanti coba ya. Tapi ini tuh nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Hanya saya kemarin mengingat terkait perkataan narasumber yang budaya ini adalah budaya kearifan lokal Jawa atau budaya apa yang di situ di kolom itu. Begitu. Nanti coba dicek lagi. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nanti saya ini. Budaya ini ya maksudnya. Lebih pada budaya ini Bu, budaya apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal terkait dengan tadi misalkan saya kalau di Salatiga mengambil Joko Tingkir, kemudian mengambil Tokoh Umar gitu misalkan. Nanti coba cek lagi nggih. Nggih Pak, ini nggih. Masih lagi Pak. Sudah mencoba kan nanti sudah kami perbaiki Pak ini. Betul. Nanti cek dulu nanti, kemudian kalau sudah sampai sudah baik. Memang benar ketika disampaikan Pak Purwongo tadi ketika akan membuat KD sama indikator itu akan sulit begitu. Kalau yang dibuat dari Moyudan kan indikatornya lebih pada ke 6 keutamaan budaya MC. Betul mboten Bu? Kalau saya baca. Iya. Betul nggih? Betul ya. Dan kami masih ini Pak, masih tadi meraba-raba. Ini belum sempurna ini. Baru satu, yang lain belum itu. Lagi justru nanti kalau misalkan ini sudah mulai dari meraba kan jadi malah bisa kemana-mana loh. Artinya dari mulai yang kecil dulu nanti bisa diperdalam lagi. Artinya ini sudah mempunyai dasar, ya punya dasar sehingga bisa. Nah ini contoh betul budaya ini betul begini Bu. Budaya masuk di bale sigala-gala. Kalau nanti mungkin ada budaya apa? Kalau di Serumbung itu ada budaya Karawitan misalkan. Itu di sini halnya sama seperti yang di budaya di atas. Itu seperti yang kemarin disampaikan narasumber. Nah, untuk yang KD sama indikator, saya kira memang saya banyak mengalami kesulitan untuk meramu itu karena sesuatu yang kita pikirkan hal baru disesuaikan dengan kondisi sekolah kita kan ngoten. Kalau yang KD, kalau KD-nya sudah ada yang dari pemerintah, kita mudah menentukan indikatornya. Tapi ini KD juga belum ada, kita buat sendiri. Indikator juga kita buat sendiri. Nah, itu yang memang kita di sini fungsinya adalah membuat kurikulum baru ini, kurikulum unggul disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Tapi tidak apa-apa Bu, sudah baik. Artinya ini menginspirasi kita semua bahwa nek gawe iki seperti ini, walaupun nanti kan bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing, tidak harus sama seperti yang dituliskan Bu Yayu, nggak harus sama yang ditulis tadi oleh Bu Dotri dan Bu Elizabeth. Nanti kan dengan melihat ini bisa menyesuaikan yang ada di sekolah. Untuk yang lainnya saya kira tidak apa-apa Bu. Tidak saja tidak apa-apa. Ini namanya masih berproses seperti yang disampaikan Bu Putri. Berproses ya sedapatnya nanti kita akan sampaikan kembali. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari di hari Senin ya. Mungkin kita FGD yang kedua tahap 2. Baru nanti kita minta masukan ke narasumber.
Tapi ini sudah STEM ya. baik yang dilakukan oleh teman-teman di Sedayu dan teman-teman di Moyudan, maaf, untuk sampai ke sana. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain jika ada. Monggo, kalau ada masukan Bapak Ibu, Buder. Nanti lebih akan ketemu lagi kalau lebih tambah waktu lagi dengan teman-teman. Kalau ketemunya tadi 4 jam ya tambah di 6 jam, 10 jam. Nah, sudah pusing, Mbak. Masih Iya. banyak yang dikerjakan. Nah, itu. Oke, nanti bisa berkesinambungan. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Yayu dan Pak Purwonggo. Kita akan Sama-sama, Pak. Oke, monggo Pak Pur. Kapan nuwun Pak Kak. Oke, matur nuwun Pak Pur. Monggo kita akan ke SMP Pangudil Sedayu yang bersinar untuk menyaringkan apa yang sudah ditambahkan atau disempurnakan terkait dengan naskah akademik atau sudah sampai ke dokumen kurikulum unggul. Monggo Pak Celsius Suhartanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aka, Buder, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami dari SMP Pangudil Sedayu di sini bersama Bu Titi dan Pak Hari akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami lakukan setelah FGD pada hari Senin yang kemarin atau 3 hari yang lalu. Karena dalam persepsi kami itu memang tidak akan lagi ada pembahasan naskah akademik, maka yang kami lakukan itu adalah berdinamika bersama stakeholder sekolah selain guru dan karyawan. Berbekal adanya kejelasan nilai dan keutamaan, dalam hal ini 6 core values, dan juga keutamaan-keutamaan dari Yayasan Pangudil Luhur, dari Santo Vincentius Apaulo, dari Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, dan juga profil pelajar Pancasila itu yang sudah jelas. Kami menggali lebih bersama Bapak Ibu pengurus komite itu kaitannya dengan nilai luhur budaya Jogja. Tentunya juga bersama tokoh masyarakat ya secara terpisah itu di Pangudil Sedayu. Nah, itu langkah pertama kami kemarin, dan juga kami sekaligus menyampaikan ataupun sounding ke Dinas Pendidikan Bantul secara personal dalam hal ini ke Sekdin waktu itu, karena Sekdinnya itu baru, maka kami sampaikan juga termasuk program organisasi penggerak ini yaitu Konsorsium Ismaya YPL, dan memang baru diketahui. Nah, dari sana itu ada hasilnya beberapa hal setelah kami mendalami nilai luhur budaya Jogja dan juga sounding ke dinas itu, hasilnya itu yang pertama Pak Aka, bahwa penamaan naskah akademik ataupun nanti dalam hal ini KUTSP ya, itu seperti yang sudah kami sampaikan, itu bersinar itu memang masih berupa usulan sehingga belum keputusan, dan ini melalui kemarin itu bersama Bapak Ibu orang tua itu, karena kami dalami ini terkait dengan Jawa, itu akan berubah Pak Aka. Ya, jadi itu akan berubah berdasarkan kami menggali kemarin itu untuk nilai luhur budaya itu kami ternyata ketemunya di filosofi Jogja, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, itu yang dari komite menyampaikan itu, dan nilai keutamaan di sana di Hamemayu Hayuning Bawono itu adalah sawiji, greget, sengguh ora mingkuh, dengan semangatnya yaitu golong gilik. Nah, ini memang kita rasa adiluhung ya untuk nilai luhur ini, maka akan coba kami masukkan dalam naskah akademik yang nanti pun juga akan mewarnai, termasuk tadi pada redaksionalnya atau penamaannya. Nanti Sabtu mungkin akan baru kita sepakati bersama untuk penamaan itu. Yang jelas kami tidak akan terjebak pada penamaan, tapi akan tetap berproses. Sehingga untuk ini tadi hasil yang pertama, dan yang kedua ini juga ternyata selaras ya. Hasil yang kedua itu setelah kami menyampaikan ke dinas, itu dari Bu Sekdin itu memberikan tawaran untuk sekolah, bahwa intinya
dinas mendukung ya tentang program ini, dan ada tawaran pelatihan untuk guru katanya sekolah budaya. Nah, maka ini nanti pesannya adalah bahwa kurikulum unggul ini nanti agar disusun sesuai SOP bisa diterima, dan juga uji publik pun juga harus sampai ke sana. Maka ini memang kami berprosesnya seperti itu, sehingga kalau bisa saya sampaikan, memang proses penyusunan itu kami dinamikanya tidak runut ya, maju mundur antara NA, KUTSP, bolak-balik, sehingga ini sebelum sempat untuk naskah akademiknya belum sempat kita revisi secara signifikan ya. Tetapi untuk KUTSP ini kami ya memang dari Bapak Ibu juga ada tanda tanya, ini kok struktur mata pelajaran kenapa kok jadinya struktur teladan, yang memang harus kita jelaskan. Nah, maka ini terjebaknya kami memang pada penyusunan struktur teladan itu, dan ini memang kami masih sama seperti tadi Pak Aka sudah disampaikan, itu meraba-raba jadi yang benar seperti apa ya, intinya bahwa ini mata pelajaran diganti dengan teladan ya, jadi seperti itu. Maka ini untuk struktur teladan dan lain hal termasuk kaitannya dengan kurikulum unggul ini nanti, monggo Bu Titik bisa melengkapi untuk ini semuanya. Saya kira itu Pak Aka dari saya, Bu Titik yang ada filenya untuk mencatat-catat, menuangkan, karena masih dalam ranah ide-ide. Mohon maaf Pak Aka. Ya, monggo Bu Titik bisa melengkapi. Mikrofonnya Bu Titik, mohon maaf, mic-nya belum kebuka. Belum ada suaranya. Belum kedengaran Bu suaranya, tapi sudah kebuka ini, mic-nya sudah kebuka. Belum kedengaran suaranya Bu Titik. Tapi mikrofonnya ini sudah tidak ada, cuman kok suara Ibu belum bisa masuk ke Zoom. Atau mungkin mikrofonnya di laptop. Nah, belum bisa. Ibu pakai handsfree atau langsung ke laptop? Ya, oh ya enggak, dengar juga dijawab ya. Oh enggak bisa. Pak Aka lucu. Siapa tahu bisa menjawab. Tapi enggak bisa Tapi bicara. Bu Titik bisa mendengar suara kami ya, Bu Titik ya? Bisa. Oke, berarti sudah connect ke audio. Gimana ini? Mungkin pengaturan mic-nya Ibu diganti ke pengaturan speaker, tidak headphone, di titik panah ke atas sebelah sebelah tanda mute. Titik kok panah, titik ya, titik Oh ya, panah. Sudah speaker ya Bu? Nah, Apakah Nah, ini sudah bisa. Sampun, saya ganti headset saja. Oh ya, monggo Ibu, Oke, matur nuwun Pak Aka, matur nuwun Bapak Ibu, nyuwun ngapunten. Terima kasih Pak Tanto. Ini agak tidak bersahabat dengan saya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Mohon maaf, seperti tadi dingendikake Bapak Tanto, kami memang sudah berproses untuk kelanjutan POP kita.
seiring sejalan kami juga memikirkan tentang naskah akademik yang juga kejar tayang nanti segera dikumpulkan. Kami juga mencoba menyusun kurikulumnya, tetapi juga masih setengah-setengah. Karena tadi berjalannya proses, ada masukan dari Bapak Ibu komite yang penamaannya ternyata kok mendingan diganti, itu belum in banget begitu. Kemudian untuk hasil kami kerja kami sampai hari ini, saya mohon izin untuk share screen. Untuk naskah akademik tidak ada perubahan yang terlalu banyak. Saya akan share yang dokumen kurikulum. Kurikulum unggul itu sebagai nama ganti nama dari kurikulum bersinar. Kemarin kami menyebut sebagai kurikulum bersinar. Untuk sementara ini kami menyebut sebagai kurikulum unggul karena kami belum menemukan nama yang paling tepat apa yang akan kami gunakan untuk menamai kurikulum kami. Untuk kurikulum kami saat ini, Bu Titik, mohon maaf, belum terlihat di layar. Kami baru berproses Halo, sedikit. Bu Titik. Maaf, Bu Titik. Belum? Ini belum muncul di layar. Oh ya, sudah. Sudah. Sampun. Oke, sampun. Baru saja. Oke, sampun. Kurikulum unggul, ini kami sebut kurikulum unggul sebagai ganti kurikulum bersinar ya Bapak Ibu. Sebelum kami menemukan nama kurikulum yang tepat untuk kami, maka kami sebut sebagai kurikulum unggul. Sampai saat ini kami juga masih baru menyusun draft, daftar isi juga masih seputar kira-kira akan dibuat seperti ini. Lalu kami tadi menyusun latar belakang sudah sedikit, juga baru memulai. Dasar hukumnya juga, landasan hukumnya sedikit. Kemudian kami menyusun tujuan pendidikan dasar, kami mengacu pada visi misi dari Kabupaten Bantul, dari Kapanewon Sedayu, dan dari tampilannya Yayasan belum jalan di Luhur. Iya. Belum jalan tampilannya Bu Titik. Atau mungkin kameranya Bu Titik di off-kan dulu supaya mungkin sinyalnya bisa agak lancar. Siap. Di off-cam dulu. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Nggih, Bu, nggih. Sampun. Nggih. Nah, ini lancar, monggo. Oke, kami lanjutkan. Untuk visi misi tujuan sekolah, kami mempertimbangkan dari visi misi dari Kabupaten Bantul, dari Kapanewon Sedayu, dari Yayasan Pangudi Luhur, kemudian kami menyusun visi misi kami. Sementara visi misi kami masih yang kemarin sebelum kami menerima masukan dari Bapak Ibu komite masih berkarakter dan bernalar kritis kemarin yang kepanjangan dari bersinar. Tapi kemungkinan ini mungkin masih akan berubah. Nanti kita pertimbangkan besok hari Sabtu kami akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu guru dan komite. Kemudian kerangka dasar dan struktur muatan kurikulum unggul kami, landasan yang sudah kami temukan adalah landasan visual filosofis, kemudian landasan sosiokultural dengan mempertimbangkan keadaan Kapanewon yang berada di sebelah sekolah kami yang terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Para siswa kami berasal dari keempat kelurahan tersebut. Maka kami pertimbangkan tentang sosiokultural Kapanewon Sedayu. Kemudian kami juga baru menemukan landasan psikologis dan satu lagi landasan ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Maaf, tambah landasan yuridis, tapi ini baru sedikit.
Kemudian untuk model kurikulum, kemarin kami sempat berdiskusi bersama, kami akan menggunakan kurikulum yang seperti apa, lalu ada usulan menggunakan kurikulum adaptive blended learning, seperti memadukan antara kemarin pembelajaran kami, mengaplikasikan, mengkolaborasikan antara tatap muka dan daring. Kemudian itu akan kami kembangkan dalam kurikulum kami, tapi ini baru pemikiran awal kami, belum kami matangkan. Semoga hari Sabtu nanti kami menemukan format yang sesuai untuk kami. Kemudian untuk struktur teladan kami juga mohon maaf masih sebatas apa yang kami dapatkan dan kami baru memulai. Untuk yang kami peroleh dari diskusi kami tidak sampai 4 jam seperti Bu Rahayu, tapi setiap hari rutin, entah itu 1 jam, entah 2 jam, tapi setiap hari kami duduk bersama untuk menemukan, karena kesibukan kami yang agenda sekolah padat sekali, karena bersamaan dengan kegiatan tryout ASPD, kegiatan tatap muka, dan guru kami cuma ber-13, jadi agak sedikit waktu untuk bisa bertemu bersama. Jadi kami sering berdiskusi secara virtual. Dengan mempertimbangkan masukan dari Bapak Ibu Komite, ditambah keutamaan yang kami masukkan sebagai nilai budaya, tadi seperti yang diatur ke Bapak Kepala Sekolah, ada sawiji, ada greget, ada sengguh, oramingkuh, dan golong gilik. Kemudian kami memasukkan ke dalam keutamaan juga, keutamaan yang kami peroleh seperti kemarin yang sudah kami sampaikan, ada 10 keutamaan Buder Bernardus, terus ditambah keutamaan budaya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Komite. Kemudian untuk mengaplikasikan ke dalam perumusan kompetensi dasar dan indikator, kami juga masih sebatas draft, belum kami susun secara utuh. Setidaknya kami sudah berpikir ke arah ke sana, tapi belum ada waktu, belum ada kesempatan untuk merumuskan itu. Semoga dalam waktu secepatnya kami akan merumuskan hal ini. Setidaknya yang bisa kami sampaikan hanya seperti ini, sebatas ini dulu. Mohon maaf, waktu mungkin Pak Hari atau Pak Tanto akan menambahi lagi. Waktu saya kembalikan kepada Bapak berdua. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Bu Titi. Dari saya cukup. Kalau Pak Hari ada tambahan, monggo. Belum Pak, karena memang masih berproses semuanya, ini masih bingung ya Pak. Oke, belum, sementara itu dulu ya. Oke, Pak Hari. Makasih Pak Aka. Dari Sedayu seperti itu Pak Aka. Mohon maaf. Oke. Terima kasih Pak Tanto, Bu Titik, dan juga Pak Hari atas apa yang sudah disaringkan. Tadi sudah malah sampai sounding ke Dinas Pendidikan bersama Ibu Sekdin ya Pak ya, terkait dengan hal ini, juga ditawarkan terkait dengan pelatihan sekolah berbudaya. Betul Ini Pak. juga hal yang menarik Pak, artinya kalau nanti siapa tahu malah sekolah panjenengan bisa menjadi narasumber untuk menjadi pelatihan ini, atau nanti bisa mendapat ilmu atau memberikan ilmu. Jadi POPisme ini menjadi berkat untuk semua. Kemudian kita berawal dari hal kecil dulu Bu Titik, tidak apa-apa Pak Tanto dan Pak Hari. Artinya dari pemikiran yang sudah kita dapat lalu kita tuangkan. Ini yang poin hal kecil, tapi menurut saya ini hal yang luar biasa. Kalau kita hanya merenung kemudian memikirkan tanpa kita menuliskan atau melakukan, akan tidak bermakna. Tapi ketika kita sudah memikirkan hal yang kita pikirkan bersama-sama, lalu kita tuangkan, walaupun itu belum sempurna, masih dalam bentuk draft dan masih ada yang kurang, ya itu hal yang wajar. Tapi ketika nanti kita berdinamika lebih dalam lagi, pasti akan teringat dan terinspirasi apa yang sudah kita pikirkan dan kita tuangkan tadi. Itu beberapa hal saya mengalami hal demikian di aspek yang lain. Kadang-kadang kita bingung mau apa, tetapi yang kita pikirkan kita tuangkan dulu atau kita lakukan dulu. Dari situ kita akan ada evaluasi,
akan ada kritikan, akan masukan, lalu hasil endingnya akan mendapatkan sesuatu yang menjadi hal yang baik. Tapi sangat luar biasa sudah sampai ke sana juga, melibatkan stakeholder dengan komite bisa aktif dan ikut terlibat, karena ini yang menjadi harapan juga bahwa pihak luar atau bukan pihak luar ya, artinya komite ini bisa ambil bagian dari peningkatan mutu di sekolah kita. Selain komite juga ada dinas pendidikan. Kemudian tadi berarti kalau ada perubahan, saya tak menanya ya Pak Tanto ya dan Bu Titik ya, ada perubahan terkait dengan di budaya tadi, kan ada beberapa tambahan sawiji, kemudian apa tadi, itu berarti nanti di naskah akademik akan sudah ada atau belum ada Pak? Karena dia mengatakan bolak-balik dulu ya, kita kadang ke depan, kadang ke belakang. Sejarahnya gini Pak Aka, karena itu kurang ini, ada yang dari asalnya itu Klaten itu kan biasanya ada yang keberatan seperti itu dari komite itu, wah itu nanti rajo Pak. Ya artinya nanti dalam MNA tetap akan kami cantumkan Pak Aka, kami susulkan, karena itu masukan yang sangat baik dan itu memang adiluhung Pak Aka, maka akan kami masukkan Pak Aka, baik dalam NA maupun KUTSP-nya. Oke, maksudnya saya hanya mau menegaskan saja, berarti kan budaya-budaya lokal yang tadi disampaikan Bu Titik di bagian kolom budaya di sudut teladan kan itu nanti akan ada dijelaskan di naskah akademik. Yang selama ini yang dibuat juga belum ada itu toh maksudnya. Gitu Pak. Karena tadi yang jenengan Tito nyambut gawe lagi kadang maju sih kembali mundur lagi kan begitu tadi disampaikan dengan nantinya tidak runtut, tapi ya enggak apa-apa karena ini kan fluktuatif perkembangannya dinamika sekali ya, dinamis sekali, artinya jika kita bertemu bertiga akan berbeda nanti ketika bertemu dengan berlima atau berenam. Itu nanti kan akan menambah. Gimana Bu? Untuk naskah akademik dan kurikulum kami berjalan beriringan Bapak. Jadi ketika kami tadi menemukan namanya Jangan Bersinar, ada usulan dari komite, kemudian kami sekaligus tadi saya matur di awal, untuk naskah akademik dan kurikulum memang kami susun bersamaan, tidak sendiri-sendiri. Jadi ketika kami menyelesaikan naskah akademik, kami juga sudah memulai tentang dokumen kurikulum, walaupun cuma draft yang seperti saya matur tadi. Sehingga ketika kami duduk bersama menyelesaikan naskah akademik. Ternyata berjalannya waktu nanti ada masukan lagi dari keluarga nanti mengubah lagi dari awal begitu. Jadi kami melangkah bersama, 2 dokumen kami langkahkan bersama, walaupun juga hasilnya memang tidak sehebat tadi. Saya juga hebat sekali Mboro, luar biasa. Saya juga dulu alumnus dari SMP Mboro, dan Mboro memang nilai budayanya luar biasa. Mboro alumni Sedayu alumni Mboro ya, luar biasa. Saya dulu SMP-nya SMP Mboro, SD-nya Mboro, memang kekayaan Mboro memang sangat luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan sekolah saya yang di Sedayu, saya sampai kemarin itu Bapak Kepala Sekolah saya matur waktu saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk ikut lokakarya di Kapanewon itu, saya matur, Bapak mbok jajal Bapak iki pinarak ke Kapanewon mbok menawa ada cerita budaya apa sih sebenarnya yang hebat di sini. Karena saya berpikir mungkin itu bisa diangkat di sekolah kami, dan saya jujur Bapak Kepala Sekolah paginya juga langsung tidak ke Kapanewon bertemu dengan Bapak Kapanewu, Bapak Panewu. Itu yang kami lakukan sampai seperti itu. Kami mencari informasi tentang Kapanewon Sedayu yang terdiri dari memang 4 kelurahan, dan semua siswa kami berasal dari 4 kelurahan itu menggali sebenarnya ada apa sih di Kapanewon. Ternyata kekayaan di Kapanewon itu luar biasa banyak sekali. Kemarin Bapak Kepala Sekolah juga ngendika, ternyata kekayaan kita itu banyak dan itu perlu dikaji ulang. Seiring dengan perjalanan itu ternyata dari komite juga yang dari memang sangat hubungannya dengan kami sangat loyal sekali dengan sekolah kami, memang sekolah ini ditambahi iki adiluhung banget nih, kami menerima karena memang komite juga bagi kami merupakan unsur yang sangat utama. Jadi seiring sejalan, kalau kami mengubah kurikulum berarti kami mengubah naskah akademik. Begitu Pak Aka, matur nuwun. Betul Ibu, sangat setuju saya, karena tadi saya sampaikan memang perkembangan itu kan bisa sangat dinamis sekali dengan kita bertemu dengan
teman-teman, kemudian berdinamika dengan komite atau orang yang mungkin yang pemerhati pendidikan itu juga bisa menjadi masukan untuk kita. Gitu. Di Salatiga juga ini saya juga merubah juga Pak Tanto dan Bu Titi. Ini ada usulan menjadi sekolah konservasi alam. Ini ya, jadi artinya ya itu baik. Artinya kami punya lingkungan yang seperti ini, kemudian ada hutan kota di sebelah kami yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Salatiga. Kenapa tidak menjadi kurikulum yang berbasis konservasi alam? Nah, dipikir-pikir yo baik, maka kami yo mengubah lagi, mengembangkan lagi ya memang jadi pusing. Tapi kepusingan itu tentu akan menjadi hal yang baik jika nanti kita hadapi dengan sesuatu yang positif. Oke, kalau tadi Pak Tanto pertamanya datang memang pusing Bapak. Iya, tapi Pak Kalau percaya menerima masukan itu ya. ketika kami sudah fix dengan kebudayaan kami, kemudian ada masukan yang ketika dilimbang-limbang kami Bapak Ibu guru ternyata benar memang harus dimasukkan begitu. Betul. Iya. Ya itulah fungsi kita, artinya fungsi manusia itu kan bisa berkolaborasi dan bisa bersosialisasi. Ketika kita bertemu dengan orang banyak, pasti akan banyak masukan, terbukaan itu akan bisa menguatkan. Jadi ya ini menjadi kekayaan kita semua, sehingga suatu saat ini akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa dari kegiatan ini. Tentu kita berawal dari hal yang kecil tadi. Kalau tadi ada istilah meraba, ya kita mulai meraba dulu. Kalau kita langsung ke suatu titik tujuan, kalau kita tidak pas kan juga tidak memungkinkan. Tapi kalau dengan meraba, kemudian dengan yang lainnya, pasti akan jadi sesuatu yang luar biasa begitu. Maka benar, tidak apa-apa, karena memang ini menjadi sesuatu konsep kita untuk meng-create kurikulum yang benar-benar itu sejalan dan kondisinya sama seperti yang ada di sekolah kita masing-masing, kan tidak semudah itu. Artinya kita bisa melihat sekolah lain seperti ini, belum tentu itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Tetapi hal positif yang sudah dilakukan sekolah yang kita lihat atau kita dengarkan, itu menginspirasi kita untuk membuat yang seperti yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sudah sangat luar biasa, terima kasih atas sharingnya hari ini. Kita sampai sini juga tidak apa-apa, artinya tidak ada yang menyalahkan. Hanya baru ada yang sampai naskah akademik, ya tidak masalah, nanti pasti akan perkembang waktunya akan bisa selesai. Yang sudah sampai kepada naskah kurikulum, yang sudah seperti Mboro, kemudian Sedayu dan Moyudan yang baru sampai memilah-milah masuk di ranah keutamaan apa, ada yang memulai untuk mencoba membuat indikator pencapaian, ya itulah situasi kita masing-masing. Yang jelas, saya yakin dari yang disampaikan Bapak Ibu tadi, pasti akan menginspirasi kita semua. Wah, kayak koyo ngono, wah, kudu koyo ngene, itu pasti akan seperti itu. Dan itu menjadi motivasi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, khususnya naskah akademik dan juga kurikulum unggul yang akan kita nanti sharingkan di FGD yang kedua. Begitu nggih Pak Tanto dan Bu Titi, saya kira nggak masalah, luar biasa sudah sampai sana, bahwa penggaliannya juga luar biasa, sampai datang kemudian sowan dan menanya langsung apa yang menjadi kekayaan di budaya setempat, itu hal yang langsung ditanyakan dan bisa diterapkan. Perubahan-perubahan itu sangat bisa. Bahkan nanti ketika naskah akademik ini sudah dikumpulkan, berubah lagi, boleh apa tidak? Ya boleh. Artinya melihat situasi kita, pengembangan kita di tempat kita masing-masing. Jadi bukan sesuatu hal yang paten harus A, harus B. Tapi kalau memang sudah fix, memang tidak ada perubahan, ya tidak apa-apa. Tadi kemarin disampaikan oleh Budawarto, kalau sudah dikumpulkan, berubah ya masih mungkin karena ini perkembangan kita kan dinamikanya sangat dinamis sekali, sehingga masih banyak hal yang masih disempurnakan dan sebagainya. Begitu nggih, Pak Tanto, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Aga. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu, sudah semua sekolah men-sharingkan apa yang tadi sudah di-sharingkan Bapak Ibu semua, bahwa saya mengulang sedikit apa yang menjadi kegelisahan kita semua, ya hampir semua sama mengalami, tetapi dengan memulai hal yang kecil dulu, dengan mulai meraba, dengan mulai menuliskan, dengan mulai
berdiskusi dengan teman-teman, pasti nanti akan ada hal yang ditemukan. Sehingga diskusi sharing kita hari ini akan banyak menginspirasi kita semua untuk melengkapi dan menyempurnakan naskah akademik serta pembuatan dokumen kurikulum unggul kita. Jadi nanti kita akan berproses lagi hari Senin, begitu ya Mbak Tisa ya? Saya kok lupa. Iya, Pak Aka, tanggal 6. Senin ya? Ya. Tanggal 6, nanti tanggal 9 sama coaching. Ya. Itu kemudian kita akan kembali, kita sampaikan kembali apa yang menjadi ide kita hari ini dan perkembangan 2 hari ke depan kepada narasumber. Pasti akan diberi masukan dan lebih dalam lagi untuk bisa menguatkan kurikulum kita. Begitu, Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini dari saya, atau mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan kepada Buder, Bapak Ibu mau menyampaikan atau mengusulkan sesuatu atau mengomentari, monggo kalau ada. Kalau tidak ada, saya kira hari ini cukup sampai di sini sharing kita untuk hal-hal yang baik ini kepada kita semua. Yang jelas apa yang sudah kita lakukan tentu akan membuahkan hasil yang baik nantinya, dan apa yang sudah kita sharingkan pasti akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu Putri yang mendengarkan sharing kita pada sore hari ini. Dari saya cukup demikian, dan mohon maaf jika selama saya mendampingi Bapak Ibu ada hal yang kurang berkenan atau belum memuaskan Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Dan waktu saya silakan kepada MC Mbak Tisa, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Matur nuwun, berkah dalem. Baik, terima kasih Bapak Aka, terima kasih Bruder Bapak Ibu atas dinamika kita sampai sore hari ini. Tidak terasa kurang 10 menit kita sampai pukul 6 Pak Aka. Kita menghabiskan dan memanfaatkan waktu dengan baik ternyata. Kita beri aplaus untuk pertemuan kita di sore hari ini. Ya. Oh, pada tepuk tangan semua di sini juga Pak Aka. Sudah cukup. Iya, di sini ramai sekali Pak Aka dan Bruder Bapak Ibu. Baik, kami mengingatkan kembali Bruder Bapak Ibu bahwa naskah akademik akan dikumpulkan hari Rabu, hari Kamis tanggal 9 Desember paling lambat. Jadi mungkin bisa nyicil untuk dikumpulkan. Tidak harus selesai, Bruder Bapak Ibu, nanti dalam prosesnya mungkin ada revisi, tetap diperbolehkan. Begitu tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Aka. Kemudian untuk naskah dokumen kurikulum dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Desember. Begitu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bruder Bapak Ibu sebelum saya tutup dengan doa. Atau Pak Aka ingin menyampaikan sesuatu? Ada yang tertinggal? Terlupa? Iya. Pulang mandi saja gitu, Pak. Pripun, Bapak? Ya, enggak jadi, enggak. Oh, enggak jadi, oh ya. Pulang terakhir Pak Aka ini, Pak Aka. Iya, ngancing pintu saya. Oh, ngancing pintu lagi, baik. Enggak apa ya, Pak Aka ya. Bruder Bapak Ibu mungkin ada yang di sekolah juga ya ini ya, sepertinya ya. Ada Bu Elisabeth. Oh, Bu Elis. Iya. Kami mati lampu. Oh, mati lampu Bu Yati. Mati lampu. Gelap-gelapan ya, Bu. Iya. Oh ya, mungkin biar sampai rumah nanti tidak kemalaman, kita tutup dengan doa saja. Mungkin saya boleh minta tolong Bu Yati berkenan memimpin doa. Baik, terima kasih. Mantan. Tapi gelap loh ya. Tidak apa, Ibu tetap terlihat terang. Kelihatan, tenang aja Bu Yati. Terima kasih, Buder. Baik, Buder, Pak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari kita menutup kegiatan FGD 2 kita pada hari ini dengan mengucap syukur dan memohon berkat dari Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini dari jam 2 hingga jam 6 ini Engkau berkenan menyertai kami, mencurahkan Roh Kudus dalam diri masing-masing, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan FGD 2 ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya Bapak, terima kasih atas perjumpaan, terima kasih atas belajar bersama, terima kasih atas segala rahmat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Berarti pula panitia FGD ini selalu di kesehatan, senantiasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu membimbing dan mengarahkan kami, sehingga kegiatan POP ini
dapat terlaksana sampai pada menghasilkan hasil hingga pada akhirnya. Ya Bapak, kini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kendaraan yang akan membawa kami pulang, berkati kaki yang akan membawa kami pulang, hingga sampai ke keluarga kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima Bu kasih Yati. Ibu Yati. Mohon maaf, Bruder, Bapak Ibu, sebentar. Ini setelah saya cek lagi, ternyata kita besok hari Senin mulainya pukul 9. Jadi kita Oh, pagi. berganti yang pagi. Iya. Kasih ngancing pintunya. Oh, enggak jadi ngancing pintu ya, enggak apa-apa. Pagi. Iya, iya Pak Aka. Jadi besok Senin kita pukul 9 pagi begitu. Jadi hari Senin tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Nanti tanggal 9-nya akan coaching klinik. Ya, tanggal 6 bersama 3 narasumber, kemudian hari Kamis nanti bersama Pak Aka lagi. Gitu, Bruder Bapak Ibu. Ya, jangan sampai salah kamar ya Bruder Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas perjumpaan kita di sore hari ini, Bruder Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya ada salah kata ketika saya MC, terutama tadi saat pembuka. Mohon maaf sekali karena saya banyak gangguan di sini. Baik, terima kasih Bruder Bapak Ibu. Selamat. Malaikat Tuhan. Ya. Terima kasih. Oh iya, malaikat Tuhan. Baik, kita sekalian malaikat Ya. Tuhan, ya Bruder. Oh baik, Bruder sudah mengingatkan. Terima kasih, Bruder. Malaikat Tuhan akan saya pimpin aja, Bruder Bapak Ibu. Mari kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu. Hati-hati di jalan. Berkah dalam, selamat laman, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Pak Pur, Mbak Dita, kita ketemu lagi ya. Bagaimana? Oh iya, besok sama Bu Elis juga. Jam setengah 1. Oh ya, iya, kita ada rapat sore. Ya, Pak Aka tuh sampai enggak mengenali saya loh Bu Elis kemarin itu. Apa ya Pak Aka? Iya. Kali ya, Kerjaannya sama dokumen-dokumen terus sih. Iya, Pak Aka terlalu ini ya, sibuk dengan dokumen ya Pak Aka ya. Iya.